Sering Mas Ori mengalami seperti itu ketika meditasi? Waktu itu bukan saat meditasi, setelahnya. Jadi itu biasanya harus rilis. Artinya harus ketika beratnya itu adalah ketika satu pemahaman masuk ke tubuh kita, misalnya. Nah, itu cara membahasakannya itu yang berat sebetulnya. Iya. Jadi butuh satu wahana kita untuk berekspresi lah. Entah itu karya apa, harus gerak apa, harus berbuat apa gitu. Itu kalau nggak rilis berat. Nah, itu menurut saya yang dibutuhkan energi itu ya di situ, membahasakan itu. Jadi intinya ada kejadian-kejadian aneh ketika meditasi itu sesuatu yang wajar ya? Iya bukan aneh ya sebetulnya. Cuman kita aja ini apa sih sebetulnya kan gitu. Iya kan, kadang tangan gerak sendiri ya kan, kadang juga sendiri. Ya itu kalau itu yang kayak gitu. Nah, kan ada juga Mas. Ada yang seperti itu ada. Pernah kok teman saya. Iya, kadang ada kan meditasi sampai ketiduran juga itu. Itu bagaimana Mas kayak gitu? Iya banyak faktor. Kalau ketiduran itu asal kesadarannya terjaga sih nggak masalah. Ya kalau meditasi ketiduran itu biasanya fisiknya yang nggak kuat. Fisiknya nggak kuat, tapi kesadarannya masih standby. Tapi kalau udah tidur itu berarti ya nggak. Makanya kan kalau meditasi badan harus tegak, nggak boleh senden. Kalau senden pasti tidur. Oh, harus tegak gini ya? Tulang punggungnya harus tegak, karena itu garis sumsumna untuk mengarahkan energi ke kelenjar di otak kecil kita. Adakah tips dari Mas Ori agar kita meditasi itu bisa berjalan dengan baik dan apa yang kita inginkan itu terwujud itu apa Mas? Tipsnya apa saja Mas Ori? Jadi bukan keinginan kita terwujud ya, menurut saya. Jadi kalau menurut saya ketika kita bermeditasi itu yang harus disiapkan adalah fisik utama. Karena kan kebanyakan kita meditasi keringgingan, capek. Itu berarti kan harus ada kekuatan fisik juga yang memang harus bertumbuh. Makanya ketika itu menjadi satu indikator penting saat meditasi, maka sebelum meditasi disarankan untuk beryoga dulu, melakukan peregangan. Nah, sewaktu bermeditasi itu kan dibutuhkan power energi untuk mengakses dimensi-dimensi ke atas. Nah, jadi kan utama untuk bahan bakar itu. Iya. Ketika bahan bakarnya udah oke, tinggal peta yang mau kita tuju. Ya kebanyakan ketika bahan bakar oke, peta yang kita tuju salah, itu yang jadi bahaya. Jadi harusnya tujuan kita jauh ke sana gitu, ke pencipta kita, tapi kita tersendat pada satu keinginan duniawi. Itu sebetulnya adalah jebakan. Makanya di meditasi itu hilangkan semua keinginan duniawi. Jadi intinya kalau kita meditasi dengan tujuan untuk menarik rezeki ya kan, agar kita terwujud, itu berarti salah Mas? Ya menurut saya kurang tepat ya. Secara saya pribadi kalau misalnya meditasi bareng teman-teman itu keinginan duniawi kita harus hilang. Harus nol ya? Ya kita nggak boleh membawa apapun. Harus lepas. Bahkan konsep kita tentang Allah sendiri harus hilang. Siap nggak? Nah kalau kita masih ada ikatan duniawi akan tersendat. Jadi makanya saya bilang Mas, indikator kedekatan kita dengan pencipta kita itu bukan soal materi. Jadi poinnya itu asal selalu bersamanya, terkonek terus dengannya, boleh sambil kaya, boleh sambil. Itu harus garis bawahi. Jadi kaya itu bukan indikator kedekatan. Nah kita sering mengindikatori bahwa ketika kita dekat, rajin sholat, rezeki akan bertambah. Sebetulnya itu impact, efek aja, bukan tujuan. Jadi bukan berarti kita menghilangkan duniawi, bukan. Tapi bagaimana dunia ini kita jadikan, kita arahkan ke rohani. Jadi bukan terjebak pada materi lagi, tapi
merohanikan materi. Jadi ketika kita dapat rezeki ya kita gunakan untuk hal-hal positif, untuk ibadah, menafkahi anak istri, bersedekah, itu kan artinya dirohanikan. Tapi kalau terjebak pada satu dimensi eksistensi, berarti kan kembali ke materi. Ya, kebanyakan kita mencari materi untuk kita materikan agar menumbuhkan eksistensi. Kalau saya punya ini berarti saya biar dianggap kaya kan gitu. Iya. Itu kan jebakan-jebakan halus. Intinya kalau kita berdoa itu jangan sampai kita meminta ini gitu, nggak boleh. Boleh. Ketika berdoa. Jadi gini ya Mas. Sebelum kita ke sana, kita harus niatkan dulu bahwa saya pengen ketemu Mas Indra, misalnya. Setelah ketemu Mas Indra baru ngobrol. Mas Indra saya pengen ini. Tapi ketika di perjalanan sudah pengen ini berat kita mau jalan. Yang menyebabkan doa seseorang itu sulit terkabul bahkan tak terkabul itu apa Mas? Salah satunya. Jadi kan kadang gini Mas, kita itu tidak memahami apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Jadi kalau menurut saya dan saya sangat yakin Allah itu sudah berjanji dengan kita, segala kebutuhan kita itu akan diberikan. Tapi kalau keinginan ya belum tentu. Karena bisa jadi apa yang kita inginkan itu tidak kita butuhkan. Iya. Nah, kita itu sering terjebak di situ. Jadi karena hanya ingin memuaskan hawa nafsu kita, lah kita menjadikan keinginan-keinginan kita itu pemuas nafsu kita, bukan kebutuhan kita. Dan terkadang juga yang unik itu doa kita tidak sebanding dengan ikhtiar kita. Itu bisa jadi. Karena menurut saya itu kan gini, kuncinya manusia itu beliau itu cuman diberikan satu ruang, yaitu adalah berusaha, bukan menentukan hasil. Hasil itu bukan wewenang manusia. Nah kita itu cuman sebagai berproses atau hanya diberikan ruang untuk terus berproses. Ini makanya ada beberapa hal yang sering saya ceritakan, teman-teman, bahwa Allah itu memberikan ruang kita itu secara posisi itu manusia itu dibiarkan memilih, seolah-olah memilih. Nah Allah itu juga memberikan ruang, ada yang aku izinkan dan ada yang aku ridhoi. Kalau diizinkan semua, tapi belum tentu diridhoi. Makanya yang lebih berat itu kan ridho. Mudah-mudahan kita diridhoi, kan gitu. Mudah-mudahan kita diridhoi, mudah-mudahan. Artinya bahwa probabilitas di ruang lingkup manusia itu probabilitasnya sangat tinggi. Jadi masih kemungkinan banyak sekali kemungkinan yang kita sebetulnya berada di wilayah ketidakpastian manusia itu. Human skill, skala manusia itu penuh ketidakpastian. Nah kita selalu diberikan insya Allah, itu kan sebagai jembatan, rambu-rambu bahwa kita hidup di alam ketidakpastian. Yang pasti cuma satu, mati. Nggak ada lagi. Jodoh, mati, rezeki itu kan sudah diatur sama Tuhan. Perlukah kita untuk berdoa? Padahal kan rezeki yang udah diberi Tuhan. Perlu. Tapi doanya itu dilempar, bukan untuk pribadi. Maksudnya dilempar gimana Mas? Sorry. Kalau menurut saya sendiri ya, saya itu kalau misalnya berdoa untuk pribadi itu sesuai dengan kebutuhan saya. Kebanyakan itu doa itu saya lempar. Lempar itu artinya ke eksternal. Maksudnya? Misalnya dari dulu itu ketika bermeditasi bersama guru saya itu beliau itu sampai saya sendiri itu lupa mendoakan diri saya. Satu yang beliau doakan itu adalah Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Baru berdoa untuk seluruh alam semesta, berdoa untuk bumi agar selalu harmoni, mendoakan seluruh umat, mendoakan seluruh aulia, mendoakan lingkungan kita, mendoakan semua orang yang kita kenal, mendoakan leluhur kita, orang tua kita, keluarga kita, anak cucu kita nanti. Bahkan untuk pribadi itu terakhir.
kayak gitu. Iya, iya. Kalau tadi Mas Ori mengatakan bahwa ketika kita meditasi itu semua urusan duniawi harus kita lepaskan kan? Ya harus lepas dulu. Bisa nggak kita meditasi sambil berdoa? Ya bisa. Tapi kalau udah sampai, Maksudnya udah sampai gimana Mas? kita itu meminta ketika kita di hadapannya. Jadi kronologinya gini, sebelum saya sampai ke ketemu Mas Indra, saya di sana gitu. Nah, saya sudah ngarep-ngarep hal-hal ini ya, untuk memuaskan batin saya. Nah, tapi saya sebelum menghadap ke Mas Indra, kan jadi unik. Kalau saya udah bertemu baru. Kebanyakan kita itu kan gini, sebelum saya bertemu Mas Indra, saya sudah punya pengharapan besar tuh. Ini. Lah nanti kalau nggak diterima gimana ya? Nanti kalau gini gimana? Jadi malah kita nggak berjalan. Tapi kalau udah ketemu enak. Jangankan kok kamu meminta. Sebelum kamu meminta pun saya sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Ya, tapi kita diberikan ruang untuk meminta. Kan jelas ayatnya. Iya. Jadi kalau tidak memohon kepadaku itu dianggap sombong, kata Allah. Tapi ada statement lagi, berzikirlah kepadaku hingga kamu lupa akan dirimu, yang engkau ingat hanya aku, maka aku akan berikan lebih daripada orang yang memintaku. Jadi makanya itu waktu saya ditanya, meditasi itu ngapain aja Mas? Apa nggak meminta sama Allah? Meditasi itu cara saya untuk memuliakan Allah. Ketika kita meditasi, tadi Mas Ori mengatakan bahwa bisa berdoa kalau ketika kita sudah ketemu, iya kan? Nah, bagaimana Bertemu dengannya. apa yang dirasakan ketika kita sudah meditasi terus bertemu, itu apa yang dirasakan Mas? Itu subjektif lah. Biarkan itu menjadi rahasia saya. Karena belum tentu juga itu benar. Oke. Jadi kalau ngutip Abu Bakar itu Sayyidina Ali gitu. Gimana kamu beribadah atau berdoa kepada suatu hal yang tidak kamu lihat? Beliau menjawab, saya melihat. Dengan apa? Dengan hati yang bersih. Nah itu kan jadi, kalau di analogi nalar, sekup, kecerdasan, IQ nggak akan sampai. Karena kan jelas bahwa engkau adalah rahasiaku dan aku adalah rahasiamu. Kedekatanku denganmu adalah aib yang harus saya tutupin. Jadi tidak boleh ada yang tahu. Maka kan saya mengatakan bahwa belum tentu itu benar. Jadi mungkin bisa jadi saya sendiri itu kan masih sering zolim terhadap diri saya, terhadap lingkungan saya. Maka sebetulnya saya juga masih perlu banyak belajar. Gitu. Nah, ini ada fenomena gini Mas, banyak mursyid dan guru yang jadi penghalang para pejalan spiritual kepada Allah. Tanggapan Mas Ori bagaimana? Ya memang seperti itu. Itu pun juga saya memahaminya ketika waktu itu kan saya sering apa-apa itu ngobrol sama Pak Made, apa-apa minta tolong sama Pak Made, apa-apa sedikit-sedikit Pak Made gitu. Jadi saya sampai dikebiri apa ya istilahnya, disapi sama beliau. Jadi chat nggak dibalas, ngobrol nggak ditemuin. Jadi sampai saya pun memberontak, kenapa kok saya dibiarin seperti ini, apakah ada kesalahan dari saya atau Pak Made udah nggak sayang sama saya. Nah, beliau menjawab bahwa saya akan menjadi penghalangmu untuk mengenalnya. Itu kan sebetulnya menjadi satu hal yang saya perlu internalisasi dalam itu. Kenapa ya menjadi penghalang? Nah begitu juga dengan statement Kang As. Saya itu cuman guidance, kata beliau. Saya hanya mengantar di depan pintu.
untuk masuk ke pintunya sendiri, ke ruangannya, kamu harus rayu.